Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini saya akan menjelaskan proses penggunaan aplikasi Rapor Merdeka, terutama untuk melakukan proses instalasi sampai dengan pencetakan rapor tengah semester ini. Ya, jadi video ini diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang sudah melakukan tarik data awal untuk Rapor Merdeka dan sekarang sedang proses untuk melakukan setting awal sampai dengan membagikan akun ke guru dan wali kelas, sampai dengan guru menginput nilai dan wali kelas menginput absensi dan catatan, sampai dengan membagikan akun tersebut kepada siswa agar bisa melihat rapornya secara digital. Oke. Jadi tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai video ini. Pertama saya akan login sebagai akun salah satu dari operator. Oke. Nah, di sini saya akan masuk menjadi salah satu operator ya. Di sini jika ada pop-up seperti ini, baiknya Bapak Ibu silakan mengganti sandi lama Bapak Ibu yang sudah disetting oleh sistem agar bisa menjaga keamanan data akun Bapak Ibu ya, beserta data sekolah juga. Dan jangan lupa jika Bapak Ibu adalah operator ingin membagikan akun ini ke guru dan siswa, diingatkan hal yang sama kepada guru dan siswa agar mengganti dan sering mengganti sandi dari akun masing-masing ya. Oke. Nah, pertama mungkin ada beberapa hal yang saya ingin sharing. Mungkin to the point aja cara-caranya. Jadi setelah kita melakukan tarik data dari Dapodik, di sini kita bisa melihat ya, data-data sudah terisi. Karena data-data ini memang ditarik dari Dapodik, seperti itu. Nah, jika ada beberapa data yang kurang, apa yang harus kita lakukan ya? Jadi pertama mungkin adalah bagaimana caranya menambahkan guru yang tidak ada di Dapodik, tapi memang mengajar di sekolah Bapak Ibu. Caranya gampang, klik ke menu data pengguna ini, lalu tekan tombol tambah guru. Oke. Nah, di sini diisi namanya. Misalnya seperti ini. Dan di sini juga diisi NIK-nya. Nah, NIK ini nanti adalah nomor yang digunakan oleh guru yang bersangkutan untuk melakukan login ke dalam sistemnya. Oke. Nah, jadi kalau ada gelar depan dan gelar belakang bisa dicantumkan di sini. Gelar inilah yang nantinya akan keluar di rapot. Oke. Nah, kalau sudah, klik simpan data. Nah, nanti nama tersebut akan muncul di sini, yang baru saja saya tambahkan tadi ya. Oke. Nah, cara mengganti namanya bagaimana? Saya masuk ke poin kedua ya. Jika ingin mengganti nama guru, di sini sudah terlihat jelas nama-nama guru yang mana dia datang dari Dapodik atau data-data yang Bapak Ibu buat sendiri. Bisa langsung saja mengubah datanya di sini, nama datanya, nama dari guru tersebut, lalu menekan tombol simpan di bawah sini. Oke. Nah, sama halnya jika ingin mengganti data kepala sekolah, bisa klik yang data sekolah kepala sekolah ini, silakan diganti saja namanya dan gelarnya jika ada. Oke. Nah, lalu nextnya kita ke manajemen kelas ya. Nah, di sini kita bisa melihat data-data peserta didik dari kelas semua kelas yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jika ada perubahan data, Bapak Ibu tinggal klik saja dari nama-namanya yang ada di sini, lalu diubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau misalnya ada keluar masuk data peserta didik,
Misalnya, contohnya dari kelas 10 IPA ini ingin dikeluarkan anaknya, tinggal ditekan minus saja yang ini, maka dia akan mengeluarkan anaknya. Tapi setelah itu jangan lupa menekan tombol simpan. Ya. Sama halnya jika ingin menambahkan anak ke kelas ini, bisa ditekan plus yang sini. Oke. Di sini yang di sebelah kiri akan terlihat kelas asalnya si anak tersebut. Lalu kita bisa pindahkan ke kelas yang ingin Bapak Ibu masukkan anaknya ini. Lalu ingat tekan tombol simpan data. Oke. Nah, pertanyaannya akan datang ke apa yang harus kita lakukan jika data anak tersebut tidak ada di Dapodik, artinya tidak ikut tertarik ke rapor Merdeka. Nah, artinya sebelum Bapak Ibu bisa melakukan ini, Bapak Ibu terlebih dahulu harus ke data pengguna, lalu ke siswa di sini. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan tambah data siswa. Ya. Yang harus diisi itu hanya 2, yaitu nama dan NISN. Selebihnya tidak diisi. Nah, tapi data-data ini nantinya akan dibutuhkan jika Bapak Ibu ingin mencetak sampul rapor. Ya, sampul rapor akan mengambil data-data dari formulir ini. Oke. Ya, setelah Bapak Ibu menambahkan siswanya di sini, mengisi, lalu klik simpan data, baru nanti anak tersebut bisa dicari di halaman ini ya, baru bisa keluar di sini. Oke, agar bisa ditambahkan ke kelas yang Bapak Ibu maksud. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya jika ingin mengubah wali kelas. Nah, di sini lebih mudah lagi ya. Di sini sudah tertulis jelas nama-nama kelasnya. Bapak Ibu tinggal klik saja lalu ubah. Ubah siapa wali kelas yang mau diubah. Nah, kembali lagi apa yang harus dilakukan jika nama guru tidak tercetak di sini, artinya data guru tersebut tidak ada, kita kembali lagi ke data pengguna untuk melakukan tambah guru di sini ya. Jadi tambah data guru ini, begitu datanya ditambahkan, maka data guru tersebut bisa digunakan untuk menjadi wali kelas, bisa digunakan untuk menjadi guru mapel, atau even kepala sekolah juga bisa diubah di sini menjadi kepala sekolah. Ya. Oke. Lalu berikutnya kita masuk ke settingan rapor ya, settingan rapor. Nah, di sini ada beberapa kolom yang bisa Bapak Ibu setting. Pertama adalah tanggal rapor. Nah, ini nantinya adalah tanggal rapor tengah semester, kapan rapor ini akan dicetak, dan nanti di rapor tersebut akan keluar tanggalnya berapa. Nah, di sini saya set tanggal 20 September, ya, contohnya. Nah, lalu tempat cetak rapornya di mana? Nah, biasanya ini kan mungkin kabupaten atau kota di mana tempat sekolah Bapak Ibu berada, ya. Nah, lalu di sini apakah ingin membubuhkan tanda tangan kepala sekolah dan wali? Nah, kalau ingin tanda tangan basah, ya di sini pilih saja tidak. Kalau misalnya mau dicantumkan, ya klik iya. Oke. Nah, yang paling kanan ini ada menu jenis kertas. Jadi ingin mencetak dengan ukuran kertas berapa nih? Apakah A4 ya atau F4 yang kurang lebih 3 cm lebih panjang ya. Oke. Nah, kalau yang 2 ini diperuntukkan untuk sampul rapor ya, untuk sampul rapor. Kalau untuk rapor tengah semester tidak perlu diisi. Nah, di bagian sini adalah tanda tangan kepala sekolah, tanda tangan wali kelas ya. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan adalah saat kita mengupload tanda tangan tersebut, file tanda tangan tersebut, pastikan filenya itu, tanda tangannya itu sudah cukup memenuhi dari dimensi file yang Bapak Ibu kirimkan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, putih-putihnya yang di luar sini terlihat kecil ya, kurang lebih. Jadi tanda tangannya ini memenuhi kurang lebih 70-80% dari total kanvas. Ya. Nah, jika Bapak Ibu mengupload file tanda tangan yang tanda tangannya hanya kecil di tengah sini, otomatis nanti dia juga akan kecil tampilannya di raport gitu. Nah, jadi kalau jika terjadi seperti itu, silakan Bapak Ibu edit saja
file tanda tangannya ya. Saya contohkan sedikit misalnya, jika ada tanda tangan seperti ini. Nah, kita bisa melakukan edit ya. Nah, kita melakukan edit di Microsoft Paint bisa ya. Nah, jadi takutnya file yang Bapak Ibu hasilkan seperti ini gitu. Jadi kanvasnya besar, sedangkan tanda tangannya kecil di tengah seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu mensubmit file tanda tangan yang seperti ini, nanti dia tanda tangannya akan kecil di tengah gitu. Jadi yang benar itu adalah kita buat tanda tangannya mungkin di atas kiri seperti ini, lalu kanvasnya kita kecilkan saja seperti itu. Ya, asal cukup-cukup saja ya, persegi panjang cukup-cukup saja, maka jika nanti sudah digunakan file ini untuk dicetak, maka hasilnya akan sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nah, terakhir nanti rapornya di sini ya, rapornya di sini. Nah, oke, selanjutnya bagaimana nih kita sudah setting, semuanya kita lihat sudah benar ya, nama-nama gurunya sudah benar, semuanya sudah benar. Sekarang kita ingin membagikan akun ini ke guru masing-masing. Nah, mudah sekali. Di sini kalau di data pengguna, Bapak Ibu lihat di sebelah kiri dari angka guru ini, sudah terdapat username-nya. Nah, username dan nick ini untuk awal biasanya disamakan ya. Biasanya disamakan. Jadi username dan nick dan passwordnya biasanya disamakan. Oke. Nah, tapi kalau misalnya nanti ada guru yang kesulitan tidak bisa login, mungkin Bapak Ibu operator bisa cek ke halaman data pengguna ini untuk melihat apakah username-nya sama dengan NIK-nya. Jadi kita bisa bilang dengan Bapak Ibu guru, silakan login menggunakan NIK masing-masing. Nah, tapi terkadang mungkin tidak bisa login gitu, kesulitan login. Nah, Bapak Ibu silakan pastikan di halaman ini, di data pengguna guru ini. Oke. Nah, selanjutnya apa yang terjadi jika guru sudah pernah melakukan ubah password lalu lupa passwordnya? Nah, dia akan minta ke Bapak Ibu, Bapak Ibu operator, kenapa akun rapor Merdeka saya tidak bisa di login gitu. Nah, Bapak Ibu kembali ke halaman ini, lalu bisa melakukan reset password. Seperti ini. Ya. Yang sebelah kanan ini kita melakukan reset password. Jika kita klik tombol ini, maka passwordnya akan diubah sama kembali dengan username-nya. Ya. Kalau misalnya guru sudah login dan mengubah password, kan artinya passwordnya berubah ya. Nah, tapi kalau misalnya kita klik reset password ini, maka dia akan kembali sama dengan username-nya. Seperti itu. Oke. Oke, nah kira-kira seperti itu yang untuk tampilan, yang untuk settingan dari operator sampai guru bisa melakukan login ya. Oke, mungkin selanjutnya saya akan mendemokan dari sisi guru ya, agar cepat aja ini videonya. Nah, dari sisi guru saya coba lihat saya mau login menggunakan account apa ya. Oke, saya akan coba login menggunakan account, mungkin saya coba yang ini ya, bahasa Inggris. Kelas 10 bahasa Inggris. Ini adalah username-nya, ingat saja, di kiri ini. Jadi Ibu guru, Bapak guru ini tidak pernah login sebelumnya, saya akan masukkan ID lama saya, lalu saya akan ubah passwordnya. Akunnya lebih aman, setelah saya lakukan penilaian nanti orang tidak bisa masuk ke dalam akun saya. Oke, password sudah berhasil diubah. Jika ingin mengubah lagi, maka atas kanan ini bisa menekan tombol profil. Ini password yang saya baru saja ubah, lalu saya ubah lagi sekali lagi biar tambah aman lagi. Oke. Kata sandi berhasil diubah, silakan melanjutkan. Ya. Oke, nah sebagai guru ya kita mudah sekali jika ingin mengisi nilai, pastikan kita di semester yang benar ya. Pertama kita klik lakukan capaian kompetensi dulu. Nah di sini terlihat
tujuan-tujuan pembelajaran, list tujuan pembelajaran. Jika kosong, artinya Bapak Ibu harus mengisi sendiri ya. Karena memang capaian pembelajaran di capaian kompetensi yaitu berupa tujuan pembelajaran atau lingkup materi atau capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka ini dikembalikan ke guru masing-masing ya, tidak seperti kurikulum 2013 yang kompetensi dasarnya diatur langsung dari Kemdikbud. Kalau yang kurikulum Merdeka ini, masing-masing guru bisa membuat alur tujuan pembelajaran sendiri. Oke. Nah, kalau gitu kita melakukan buat capaian kompetensi. Jika kita ingin menambahkan ya, kita klik yang ini buat capaian kompetensi. Lalu kita pilih kita mau yang mana. Kalau tujuan pembelajaran ini yang lebih spesifik ya, yang paling bawah, paling dasar. Selanjutnya lagi ada lingkup materi ya, yang lebih besar ya, seperti per bab, per chapter, seperti itu ya, lingkup materi. Terakhir capaian pembelajaran yang sifatnya lebih besar lagi ya. Nah ini dikembalikan ke Bapak Ibu ingin mengisi yang mana. Mungkin saya isi yang tujuan pembelajaran. Di sini saya berikan kode, karena kelas saya kelas 10, maka saya mulai dengan 10.5 misalnya. Oke, di sini diisi saja. Nah, sistem ini akan mengambil dari kolom ringkasan ini ya, untuk dikeluarkan di raport gitu. Nah, jadi di sini bisa diubah jika Bapak Ibu ada kebutuhan ubahnya. Misalnya seperti ini. Jika sudah, Bapak Ibu tekan simpan saja. Oke. Maka yang baru saja saya tambahkan ini sudah ada di sini. Nah, apa yang terjadi jika Bapak Ibu salah input, ingin mengubah? Mudah sekali. Di sini Bapak Ibu tinggal ubah saja. Fotonya misalnya di sini Bapak Ibu juga bisa saya tambahkan satu kata normal di sini contohnya. Nah, lalu saya tekan simpan. Di sini akan berubah sesuai dengan yang Bapak Ibu input ya. Sama halnya nanti juga akan berubah sampai ke buku nilai dan raport. Oke. Nah, apa yang terjadi jika Bapak Ibu ingin melakukan hapus? Di sini ada tombol hapus, bisa dihapus. Nah, di sini ada beberapa ya, tapi ini tidak bisa dihapus. Kenapa? Karena di sini sudah ada petunjuknya. Tujuan pembelajaran ini sedang digunakan dalam salah satu penilaian. Ya. Artinya Bapak Ibu sudah menggunakan tujuan pembelajaran ini dalam salah satu penilaian. Maka tujuan pembelajaran ini tidak bisa dihapus. Nah, bagaimana jika ingin tetap menghapus? Bapak Ibu silakan pergi ke kolom penilaian dan hapus dulu penilaiannya. Ya, baru bisa kembali ke halaman ini untuk menghapus tujuan pembelajaran ini. Oke. Oke. Nah, sekarang saya langsung masuk aja ke penilaian. Di sini. Saya pilih yang kelas 10. Mungkin saya hapus dulu semuanya ya. Cara menghapusnya seperti ini. Tinggal yang X ini ditekan, lalu klik hapus. Simpan ini, tinggal dihapus seperti ini. Nah, di awal-awal dia seperti ini ya, Bapak Ibu. Ada satu kolom, ada seperti buku nilai ya. Warnanya sesuai dengan yang di demo dari arahan panduan penilaian dari Kemdikbud ya. Oke, nah di sini kita bisa klik buat penilaian. Nah, untuk penilaian di kurikulum Merdeka ini ada 3 macam ya Bapak Ibu, yaitu formatif, sumatif, dan sumatif akhir semester. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu mouse-nya diangkat lalu dibawa ke kolom-kolom penilaian ini, di sini Bapak Ibu bisa melihat bobotnya. Ya. Jika diperhatikan, untuk bobot awal penilaian formatif itu 0. Ya. Sumatifnya 1, sumatif akhir semesternya juga 1. Jadi saya ulang ya, formatifnya 0, sumatifnya 1, sumatif akhir semesternya 1. Nah, kalau begini artinya bobotnya 1 dan 1, artinya ini nilai rapor semesteran antara sumatif dan sumatif akhir semester ini 1:1 ya. Jadi 50% seperti itu. Nah, kenapa bobotnya untuk formatif ini kita buat 0 di awalnya? Karena sesuai dengan panduan penilaian itu penilaian formatif ini tidak seharusnya digunakan untuk penilaian rapor ya.
Nah, cuman ini kita kembalikan lagi ke Bapak Ibu. Jika ingin mengganti bobotnya dari masing-masing penilaian ini, bisa ditekan saja tombol ini, lalu dia akan keluar seperti ini. Bapak Ibu bisa mengganti ini, bisa jadi 1, seperti itu. Nah, sekarang bobotnya menjadi 1. Oke. Nah, sekarang kita ingin membuat penilaian misalnya. Nah, untuk rapor tengah semester, hanya penilaian-penilaian sumatif saja yang nantinya akan keluar di rapor tengah semester ya. Oke. Jadi saya klik yang formatif tidak akan keluar ya. Sama halnya dengan sumatif akhir semester juga tidak akan keluar. Nah, jadi untuk mungkin nilai STS ya, atau penilaian tengah semester, atau jika Bapak Ibu ada ulangan tengah semester, bisa diisi menjadi salah satu penilaian sumatif. Nanti bobotnya bisa Bapak Ibu sesuaikan, sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, saya coba buat penilaian. Saya pilih tipe sumatif ya. Bobotnya saya buat 1 aja. Oke. Nah, rentang nilai ini akan menentukan apakah dia akan nilai batas bawah nanti yang akan dianggap oleh sistem. Jika dia 90 ke atas, maka akan sangat baik. Jika 80 ke atas sampai 89,99 baik. Jika 70 sampai 79,99 akan dianggap cukup gitu ya. Nah, cuman ini jika ingin diubah bisa juga. Seperti itu. Lalu langsung saya ke sini. Di sini akan ada TP, liko materi atau CP dari yang Bapak Ibu input di persiapan penilaian tadi ya. Nah, sekarang saya pilih salah satunya. Nah, di bawah sini ada buat penilaian yang sama untuk. Maksudnya itu adalah jika Bapak Ibu mengajar lebih dari 1 rombel dalam 1 tingkatan, di sini rombel-rombel tersebut akan keluar ya. Nah, di sini Bapak Ibu pilih saja agar nanti di halaman 10 IPS 1 tidak perlu membuat ulangan ini lagi. Jadi kita melakukan ulangan yang sama untuk 2 kelas. Oke. Nah, lalu kita simpan data. Ya. Oke. Nah, jadi jika sudah sampai begini, dia akan keluar di sini penilaiannya. Bapak Ibu bisa menggunakan untuk menginput nilai. Oke. Nah, jadi ada 2 cara Bapak Ibu bisa melakukan penilaian secara manual seperti ini. Atau Bapak Ibu juga bisa copy paste dari Excel ya, dengan menekan tombol yang hijau ini. Caranya seperti apa? Seperti ini ya, mudah juga. Oke, misalnya Bapak Ibu sudah menyimpan nilai di Excel seperti ini ya, dan ingin mengkopinya ke sini. Nah, Bapak Ibu tinggal copy saja, lalu Bapak Ibu melakukan blok, lalu copy. Nah, di sini ada tombol masukkan, ada tombol warna hijau, Bapak Ibu tinggal klik, lalu tinggal tekan tombol paste. Lalu tinggal klik copy nilai. Maka nilainya akan masuk ke sini. Oke. Jangan lupa tekan simpan setelah itu. Nah, maka nilainya akan keluar di sini. Ya, kira-kira hanya seperti itu aja, seperti itu saja Bapak Ibu proses penginputan satu nilai ya. Sangat mudah, sangat cepat jika kita sudah terbiasa ya. Mungkin tapi untuk awal-awal ya kita harus cari tahu sedikit, mempersiapkan juga dengan kebutuhan kita. Cuman saya yakin setelah Bapak Ibu sudah bisa, yang mana tidak akan memakan waktu yang lama untuk mempelajari ini sangat sederhana, akan sangat cepat melakukan itu. Oke, sekarang saya langsung saja tambah 3-4 penilaian lainnya ya. Saya klik buat penilaian, sumatif, saya pilih TP yang lain misalnya, saya klik simpan. Oke, saya tambahkan lagi sumatif, saya klik TP yang lain lagi, klik simpan. Nah, saya tambahkan lagi yang terakhir, sumatif, saya pilih yang ini. Nah, tapi kalau yang ini, karena dia nilai tengah semester, mungkin bobotnya mau saya besarkan sedikit, di 2. Oke, simpan. Oke, nah sekarang saya sudah baru saja membuat 3 penilaian baru ya, dengan TP yang berbeda-beda. Nah, cuman yang terakhir ini kalau Bapak Ibu lihat bobotnya beda sendiri, dia 2 gitu. Nah, jadi ini berpengaruh pada nilai NA, nilai akhir sumatif ini ya. Ya, ini akan diambil dari yang ini bobotnya 1, bobotnya 1, bobotnya 1, bobotnya 2. Nah, jadi penghitungannya akan disesuaikan dengan bobot.
Oke. Nah, sekarang saya memilih untuk menggunakan copy dari Excel ini ya, untuk menginput nilai ke sana. Saya tinggal copy saja. Masukkan di sini. Lalu saya copy lagi. Masukkan di sini. Terakhir saya copy lagi. Masukkan di sini. Ya, tentu saja saya ini asal ya, karena ini sebagai pencontohan. Nah, setelah itu saya langsung klik simpan. Ya, kira-kira seperti itu prosesnya Bapak Ibu sudah selesai untuk satu mata pelajaran. Ya. Nah, lalu kita berpindah ke subjek yang lain. Nah, karena tadi kita sudah membuat ulangan-ulangan tersebut di waktu kita melakukan ini, ya, di kelas yang ini, maka di sini kita tidak perlu buat lagi, ya kan? Karena kita sudah membuat. Nah, kita lakukan saja hal yang sama. Copy dari Excel misalnya, seperti itu. Nilai dari Excel. Lalu kita tekan simpan. Ya. Oke. Caranya sama persis dengan yang dua kelas jika menggunakan jika mata pelajaran yang sama. Oke. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Sebenarnya sudah selesai ya, Bapak Ibu. Ya, jika pastikan saja nilainya sudah benar. Ini tugas dari guru sudah selesai untuk sampai di sini. Di sini kalau kita membutuhkan arsip, kita tinggal klik unduh nilai. Ya, berupa Excel dia. Excelnya bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke, ini adalah nilainya. Di sini kita bisa melihat semua nilai yang Bapak Ibu input, lalu ada rata-ratanya, nilai terendah untuk masing-masing penilaian, nilai tertinggi, dan akhirnya adalah ranking untuk mata pelajaran ini di kelas itu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu untuk yang dari sisi guru. Silakan Bapak Ibu ulangi untuk semua mata pelajaran yang Bapak Ibu ajar. Ya, di sini ada tulisannya. Oke, nextnya saya akan berpindah ke akun wali kelas ya. Kalau tadi operator sudah, sekarang wali kelas. Di sini mode wali kelas dia sebenarnya hanya keluar manajemen peserta didik, monitor penilaian, dan rapor. Ya. Yang ini beda lagi nanti akan saya jelaskan di video yang lain ya, di kesempatan lain. Nah, di sini kita bisa melihat data-data peserta didik yang ada di kelasnya kita saja ya. Jika ada perlu melakukan perubahan data juga bisa dilakukan di sini. Oke. Nah, berikutnya ini adalah absen. Oke. Nah, di sini kita bisa mengisi data absensi anak di kelas kita. Ya, kita ubah saja datanya sesuai dengan catatan kita ya di luar sistem. Setelah kita ubah, misalnya ini ada 5, 7, dan lain sebagainya, kita bisa klik simpan. Oke, datanya tersimpan seperti ini saja untuk yang absensi. Nah, kemudian ada catatan. Nah, catatan ini adalah catatan, ada dua ya, catatan komentar wali kelas untuk catatan tengah semester, yaitu catatan Bapak Ibu terhadap anak yang nanti akan keluar di rapor tengah semester. Nah, lalu ini adalah catatan yang Bapak Ibu input tentang performa anak selama 1 semester, yang mana nanti akan keluar di rapor akhir semester. Oke, jadi Bapak Ibu isi saja di sini sebagai wali kelas. Lalu tekan tombol simpan. Oke, jangan masuk di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, terakhir ada menu rapor ya, setting rapor dan rapor kurikulum merdeka. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengganti tanda tangan Bapak Ibu sebagai wali kelas.
ya. Jika sekolah memutuskan untuk membagikan rapor tersebut secara digital, maka diperlukan juga tanda tangan digital. Di sini Bapak Ibu bisa mengupload tanda tangannya di sini ya. Dipilih saja filenya, lalu masukkan, lalu tekan simpan. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu bisa mengecek rapor dari anak yang ada di dalam kelas Bapak Ibu. Ya. Contoh rapor tengah semesternya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi akan keluar nilai-nilai sumatif ya. Dan juga akan keluar informasi-informasi dari anak, lalu catatan wali kelas yang tadi Bapak Ibu input di catatan tengah semester, lalu tanda tangan jika dibubuhkan ya, untuk masing-masing anak. Di sini Bapak Ibu bisa membuka satu persatu, atau Bapak Ibu bisa bisa klik yang paling bawah ini untuk mencetak rapor untuk semua siswa. Oke. Nah, jadi terakhir bagaimana caranya untuk membagikan rapor ini secara online, secara digital ya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan hal ini dengan cara menekan tombol yang ini. Seperti itu. Nah, jadi masing-masing anak itu ada loginnya untuk masuk ke dalam rapor Merdeka ya. Biasanya berupa NISN gitu. Nah, tetapi jika Bapak Ibu tidak ingin mereka melihat rapornya, ini jangan ditik ya, jangan dicentang. Oke, jika ini tidak dicentang, maka walaupun anak bisa masuk ke dalam sistem, dia tidak akan bisa melihat rapor. Gitu. Nah, jika kolom ini dicentang, maka jika anak melakukan login ke dalam sistem, maka mereka bisa melihat rapor. Gitu. Oke. Nah, ini saya coba centang saja. Nah, karena tadi saya sudah centang, jika saya masuk sebagai akun anak, yaitu ini, Bapak Ibu lihat di sini username-nya berbeda ya. Nah, terkadang dia berbeda antara username dengan NISN. Ini tergantung dari sistemnya, apakah karena username ini harus bentuknya itu unik ya, seperti itu. Coba login menggunakan akun ini. Oke, nah saya sekarang masuk sebagai akun siswa nih ya. Nah, di sini Bapak Ibu lihat tampilan depannya sama ya dengan yang Bapak Ibu lihat. Nah, cuman bedanya di sebelah sini menunya hanya ada satu saja, yaitu rapor kurikulum Merdeka. Yang mana karena Bapak Ibu tidak dari sisi operator atau wali kelas tidak melakukan centang terhadap rapor semester dan P5BK tersebut, maka di sini dia tidak bisa mengklik ya. Nah, tetapi tadi kita melakukan centang terhadap yang rapor tengah semester, maka anak tersebut bisa klik untuk membuka rapornya dia, seperti itu. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu cara penggunaan rapor Merdeka ini. Tadinya kita jadwalkan ada BIMTEK ya, tapi karena mengingat hari ini adalah hari libur, hari keagamaan, maka kita terpaksa harus postpone. Nah, semoga dengan adanya video ini bisa lebih memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam proses pengoperasian aplikasi ini, terutama yang bagian tadi ya, yang bagian guru. Nah, silakan Bapak Ibu mencoba untuk menggunakan aplikasinya. Jika ada pertanyaan dari sisi guru atau dari sisi operator, kami akan coba untuk standby di grup Telegram untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Semoga aplikasi ini bisa memudahkan Bapak Ibu, yang mana itu adalah tujuan utama kami, ingin agar sekolah-sekolah di Indonesia bisa mendapatkan akses ke aplikasi pengolah nilai dan rapor yang mudah digunakan dan reliable. Ya, mungkin cukup segitu dari saya. Selamat berakhir pekan. Terima kasih Bapak.